Young master, this time the old lady is determined to make you marry that Chuanqing. If not, you can just make do. You make do. Young master, oh she is here. Hey brother, I'll take this order for you. Wait a minute, this cake is for. Hey, no problem young master, you can leave suit up. Help me clean up, give me the cake, I'll deliver it for you. Who ordered the cake? It's Harry. I can not only manage the household but also earn money to support the family. Would you marry me? Yang 11 I will definitely treat you better in the future. Yes, I believe you. We have waited for this day for 3 years. Come, let me introduce everyone. This is the daughter of the Su family. Our Song family's future daughter-in-law. Lan, hahaha. Song, you say something. Mom, you still need someone to take care of your health. Why not let Yanxi stay at our house first? If she is willing, stay at our house as a nanny. This I can consider. Okay, thank you mom. Song, you what are you saying? Hey Yang 11, my mom raised me with difficulty. As long as you agree to continue serving my mom, you can stay at my house. Song, you have been working like a host at your house because of our 3 relationship in never thought of marrying into what kind of wealthy family don't you know? Yang 11, if you love me, just endure it. Hey, enough, you just want a benefit fee. HMPH RS 500,000. Consider it as your 3-year service fee at our Song family. Next, if you serve me happily, I can give you another sum. Okay, HMPH. It's all for the money. Who ordered the cake? It's Harry. Hey. I can not only manage the household but also earn money to support the family. Would you marry me? Gwen 11, what do you mean? Find a stinky delivery guy to humiliate us. I don't mean to humiliate you. I just want to tell you, Gwen 11, I am not the kind of woman who is fine. I would rather marry a nobody with nothing. I don't want to climb up to you, this kind of powerful family. Wah, berani sekali ya. Cuma barang nggak begini doang. Cocok banget sama kamu. Semua orang cari uang pakai kemampuan sendiri. Siapa lebih baik dari siapa? Dari mana rasa superior kalian? Kamu cuma cewek, nggak punya background dan pendidikan. Dulu aku kasih kamu kerja jadi pembantu di rumah kami. Itu udah ngehargain kamu. Nanti kamu bakal ngesot minta sama aku. Untuk tinggal di keluarga Song aja nggak bakal ada kesempatan lagi. Mau nggak kamu nikah sama aku? Dia nggak ngeremehin aku, bagus juga. Pakai dia buat nahan mama dulu. Nikah. Berani kamu keluarga Song bakal bikin kamu nggak bisa hidup di Yangcheng. Percaya nggak? Apa sih yang nggak berani? Aku punya banyak hal, bisa bikin kalian nyesel. Maksud kamu apa? Aku kasih keluarga Song hadiah besar. Nggak usah sungkan. Nggak usah banyak bicara sama mereka, kita langsung ke kantor catatan sipil. Nggak nyangka aku bisa gegabah nikah sama orang asing. Kamu udah terlambat dan dikeluhkan pelanggan. Platform bakal ngasih kamu hukuman. Maaf ya. Bikin kamu dikeluhkan. Hei, kamu tinggal di mana? Aku anterin kamu pulang. Aku tinggal. Aku sekarang nggak punya rumah. Kamu merantau ke Yangcheng buat kerja. Bisa dibilang gitu. Ternyata kamu perantau. Sendirian berjuang di luar.
Dan karena aku kehilangan pekerjaan, Guyan 11 kamu benar-benar bikin masalah. Nggak apa-apa, ikut aja sama aku, tunggu ya. Aku ambil mobil dulu buat jemput kamu. Haha. Aduh, Tuan Muda. Tuan Muda, aku mohon ikut aku pulang. Nonaku udah nelpon, aku berkali-kali kasihan aku, tolong ikut pulang. Aku bilang jangan bawa banyak orang, kamu ngapain? Aku. Pulang. Cepet, iya yang aku suruh kamu lakuin. Gimana, udah beres belum? Wah, mobilnya datang nih. Ayo naik. Iya nih mobil. Mobil ini. Gak kayak yang dibayangkannya. Ayolah naik aja. Aku pegangin hati-hati. Mobil ini aman gak sih? Mobil ini udah ngangkut barang bertahun-tahun. Selalu aman dan nyaman. Tenang aja. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Gak apa-apa ya udah. Gak jadi anak orang kaya kayaknya juga bisa. Cewek ini malah kabur sama tukang antar makanan. Guyanshi ini. Kak Songyu. Ngapain lihat-lihat lagi? Ayo terusin pestanya. Ayo minum, ayo hahaha. Lihat kan, pasti Guyan 11 itu. Cewek brengsek. Nyesel mau minta maaf ke kita. Kak Songyu. Dia hari ini bikin malu kamu di depan banyak orang. Pasti gak ada kamu di hatinya. Bener mau balik lagi mimpi kali. Kamu bilang apa, Fu Group batalkan semua kerjasama. Kenapa sih halo-halo? Udah bilang gitu. Harus ditepati dong. Tapi ngurus orang bukan ngurus anjing. Makan, pakaian, kebutuhan. Hiburan, semuanya butuh uang. Gak bisa, aku harus kerja keras nih. Yang baru. Kamu ngapain sih? Gak tahu ya, Fu Group punya direktur baru. Hari ini mulai jabatan. Semua sibuk siapin upacara sambutan. Kamu aja gak ada mata. Cepetan ke hall bantu. Maaf, aku langsung ke sana. Pendidikan rendah gak tahu dari mana dimasukin karyawannya. Harus diajarin cari kesempatan. Kasih dia aturan yang benar. Tuan Muda, upacaranya mulai jam 1030, gak usah buru-buru. Sekarang aku hidup dari istri. Cepatlah, kita harus kembali sebelum dia pulang kerja. Bukankah Nyonya Muda sudah menikah masuk keluarga Fu? Masih perlu bekerja. Kalau dia tidak bekerja, siapa yang akan menghidupi saya? Yang baru datang bawa ini. Buang sampah di pintu lorong. Oh, baik. Orang ini. Kok mirip banget sama suami kawin lariku? Lihat apa, bos baru akan segera datang. Cepetan pergi. Fuzong, upacara akan segera dimulai. Silakan ke kantor untuk menunggu sebentar. Itu kan anak keluarga Fu, ganteng banget. Kamu bilang kalau aku bisa menikah denganku, apakah akan mencapai puncak hidup? Bos baru sudah datang. Cepat seduh teh dan antar ke kantor bos. Harus yang paling top Longjing dari Sihu, jangan ada kelalaian sedikit pun. Anak muda, kamu terlalu terburu-buru datang terlalu awal. Ini Liu Zong, dengar kamu datang lebih awal. Ketakutan bukan main, sedang bergegas kembali. Nomor saya sudah saya simpan untukmu. Kedepannya saya akan menjadi penjamin hidupmu. Ada kebutuhan apapun, hubungi saya. Halo. Kamu sedang apa? Saya sedang kerja di perusahaan kami. Hari ini sedang mempersiapkan upacara penyambutan untuk bos. Semua orang sibuk luar biasa, saya sedang menyeduh teh. Anak muda ini telepon dari Nyonya Muda. Kok ada suara orang lain, kamu tidak di rumah? Saya keluar. Kamu keluar ngapain? Saya keluar lihat-lihat.
Lihat-lihat apakah bisa dapat kerjaan. Baiklah, kamu semangat ya. Saya mau antar teh ke atasan dulu. Nanti di rumah kita ngobrol lagi ya. Tutup dulu. Masuk. Kamu kenapa di sini? Kamu. Kamu cari kerja sampai ke sini. Oh, itu saya. Teman kerja di sini, saya lihat-lihat. Ada jalan apa tidak dia menyuruh saya? Nih di sini menunggu lihat-lihat saja. Saya juga tidak tahu ini kantor siapa. Kamu tidak bisa duduk di kursi CEO. Ayo bangun. Oh, ini setiap orang harus punya mimpi kan? Bagaimana kalau suatu hari nanti jadi CEO? Ayo kita pergi dulu dari sini. Presentasi seperti ini juga berani ditunjukkan ulangi lagi. Lihat, itu pasti CEO baru yang baru saja naik jabatan. Untung tidak bertemu. Bertemu lagi bagaimana? Aduh, bertemu. Mereka bangsawan kelas atas. Semuanya sombong dan arogan, sedikit saja menyinggung. Langsung menghancurkan 9 generasi. Kamu hampir membuat masalah besar tadi. Tidak sampai segitunya. Tidak seberlebihan yang kamu katakan. Menurut yang saya tahu keluarga Fu ini, CEO baru ini tidak hanya tampan, tapi juga sangat baik kepada orang. Itu semua hanya penampilan luar. Aduh, saya sudah banyak bertemu orang, percayalah. Orang kaya semuanya sama. Terutama seperti CEO Fu ini, pemuda kaya top Dian Cheng. Sedikit saja lengah, kamu langsung mati. Sudah, kamu pulang dulu, tunggu saya pulang kerja. Saya masakan makanan enak. Oh, baik. Bahan jasmu bagus, dari mana dapatnya? Oh, sewa. Itu merek top. Meskipun tiruan sewa hariannya pasti ratusan. Sebenarnya sebenarnya saya. Teman kuliah jadi manajer perusahaan. Pria dengan harga diri yang mematikan. Saya mengerti. Bukan saya ini aduh. Saya juga tidak berguna. Rumah hampir tidak bisa makan. Tidak ada uang untuk membelikanmu pakaian yang bagus. Sudah, kembalikan bajunya segera setelah selesai. Uangmu ini bisa beli beberapa set di pasar malam. Cepat kembalikan. Sampai. Guyansi, ini area emas. Jalan komersial, kamu sangat royal, barang di sini mahal. Siapa yang bilang mau beli di sini? Saya hanya parkir mobil di sini. Keamanannya bagus, kita akan pergi ke sana sebentar lagi. Kita harus melewati ruang bawah tanah ini lalu jalan lurus. Setelah keluar belok kanan lalu belok kiri 800 meter di depan. Pasar malam. Ayo pergi. Hei. Kamu masih ingat untuk peduli padaku? Bagaimana kalau kita pergi ke sini dan lihat? Mahal. Tidak apa-apa, kita hanya lihat-lihat. Saya tidak mampu membelinya. Tidak apa-apa, kita hanya lihat-lihat. Jangan tarik saya terlalu mahal. Hei, pilihkan beberapa pakaian untuk wanita cantik ini. Hei Nyonya, mari lihat pakaian di sini. Fu. SST bisa bayar. Tentu saja bisa bayar benar. Untuk wanita cantik ini, pilihkan beberapa pakaian cantik. Baiklah Lisa, mari bawa Nyonya ini mencoba. Model terbaru di toko kami. Mereka kenal kamu. Tidak kenal. Lalu mengapa mereka begitu sopan padamu? Beginilah sebelumnya saya. Selalu mengantar makanan karyawan di toko ini. Sangat pandai membaca situasi. Jika kamu tidak menunjukkan ketakutan, mereka akan menganggapmu sebagai orang penting, mengerti? Pergilah. Tidak apa-apa, coba saja mencoba, tidak perlu bayar benar. Hei, jangan lupa apa yang saya ajarkan padamu. Akhirnya menemukanmu, siapa yang menyuruhmu memarkir becak di depan pintu. Cepat dorong keluar. Hei, ngomong apa sih? Ini adalah Fu Zong. Zong mana mungkin naik becak, lakukan apa yang harus dilakukan. Ini milik saya. Benar milikmu, hahaha. Saya akan mendorongnya keluar. Saya yang pergi, bukan Anda yang istirahat. Saya yang pergi, kamu tidak tahu yang mana. Tidak apa-apa, saya yang akan melakukannya. Kingin. Wah, bukan Gwen 11 ini. Miskin banget.
Berani datang ke tempat seperti ini untuk berbelanja. Nyonya Su Anda datang. Baju yang dia kenakan. Malam ini aku akan pakai untuk menghadiri pesta anggur. Cepat lepaskan untukku. Cepat pergi. Baju ini aku yang duluan mencobanya. Kamu duluan Gwen 11. Jangan sok kaya di depanku. Aku bilang beli, apakah kamu mampu membelinya? Nona rok yang kamu kenakan ini adalah hasil jahitan tangan desainer kami. Sangat langka, harganya 5 juta. Kalau tidak mampu beli, cepat lepaskan. Sudahlah. Orang desa yang datang ke kota juga berani ke tempat seperti ini. Bajunya saja sudah kotor karena kamu. Apa yang kalian lihat? Cepat bantu dia. Cepat pergi Su Nona. Dia adalah sweep di toko kami, setiap tahun menyumbang puluhan juta omset jika menyinggungnya. Apakah kamu bisa bertanggung jawab? Cepat pergi. Tidak perlu bantuan kalian, aku akan melepasnya sendiri. Tunggu, siapa yang mengizinkanmu masuk untuk melepasnya? Lepas di sini saja. Apa maksudmu? Jangan terlalu berlebihan. Gwen 11, hari ini hanya sedikit pelajaran untukmu. Ingat baik-baik. Manusia harus tahu diri. Hal yang tidak pantas kamu miliki jangan pernah berharap. Apa yang kamu lakukan, lepaskan. Aku tidak mau lepaskan. Jangan Su melepaskannya. Beginikah cara karyawan L keluarga memperlakukan tamu? Tamu yang punya kemampuan untuk berbelanja. Itu baru disebut tamu kalian. Pantaskah Wang Mener? Cepat usir mereka dari sini. Maaf ya, 2 orang toko ini tidak menyambut kalian, silakan pergi. Dengar tidak, orang rendahan? Selamanya tetap orang rendahan, cepat pergi. Hai kalian berdua, ini tentang kalian. Apa katamu? Aku kan sweep di tokomu. Aku akan mengadukanmu. Mulai hari ini, kamu bukan lagi sweep di toko kami. Silakan pergi. Dan kamu dipecat, begitu juga kamu. Gaji bulan ini dipotong setengah, bonus dicabut lenyap. Nona Gu, ini beberapa pakaian yang barusan kamu coba. Termasuk setelan jas Tuan Fu sudah dikemas rapi. Karena kamu adalah sweep di toko kami. Semua ini termasuk dalam hadiah gratis, tidak perlu bayar. Apakah Anda masih ada pertanyaan? Apakah Anda salah? Saya bukan itu di toko Anda, VIP. Seperti ini karena Anda adalah pelanggan K9999 kami. Dan pelanggan tadi telah menyinggung Anda, saya sangat menyesal. Jadi kami memberikan Anda status VIP secara gratis. Saya akan pergi dulu. Wah, ini sangat beruntung. Fukingin, kamu dengar tidak? Saya bilang coba saja lihat betapa beruntungnya kita. Fukingin, kamu benar-benar bintang keberuntungan saya. Mendapatkan begitu banyak merek terkenal dan mempermalukan Suelan. Sangat senang. Gwen 11. Manajer pagi. Bagus, tubuhnya seksi. Ada beberapa kecantikan. Gwen 11, Liu, manajer malam ini akan di Hotel Lido untuk membahas kerjasama dengan manajer Zhang dari Future Enterprise. Yang lain sibuk jadi. Tidak masalah, saya akan menemani manajer Liu menghadiri acara dengan bos, pasti banyak makanan enak. Nanti bawa pulang untuk Fukingin sempurna. Gwen 11 ini benar-benar naif. Manajer Zhang dari Future Enterprise dikenal sebagai playboy, cepat pergi. Ingat, ganti baju yang bagus. Baik. Saya harus lembur hari ini. Kamu ingat makan sendiri ya? Manajer Fu bukannya malam ini makan di rumah. Kenapa datang lagi? Tidak bisa bilang. Ditinggal istri. Rok ini terlalu terbuka. Manajer Liu mana? Sudahlah, saya akan ke ruang VIP menunggunya. Fukingin, kenapa dia di sini? Fukingin. Kamu sedang apa? Saya sedang mengantar pesanan. Bagaimana ini pesanan ini terlambat lagi? Kuah-kuahnya tumpah, lihat, saya akan kasih nilai buruk. Nilai buruk, nilai buruk. Bos marah, saya akan segera kembali selesaikan ini dulu.
Segera kembali. Ini jangan salah paham, ini hanya manajer Fukami. Ada sedikit keintiman dengan istrinya. Keintiman kecil. Terima kasih atas kehadiran Pak Fu, kami berharap di masa depan bisa bekerja sama dengan grup Fu. Baik. Ayo Pak Fu minum. Bukan denganku. Kamu sedang mengantar makanan, bukan? Kenapa dia datang? Apa yang kamu bicarakan? Cepat temani Pak Sang minum 2 gelas. Ayo, ayo. Bos. Ini tidak seperti Lafite tahun 82 yang kamu bilang. Bukan ini yang kamu bilang. Baunya tidak seperti Lafite tahun 82. Memang baunya tidak mirip ya? Agak palsu. Apa yang terjadi? Lihatlah minuman yang kamu siapkan ini. Ya ini kan. Memang bukan ini, bukan ini. Bukan. Kamu sudah tidak jelas bicaranya, diamlah. Itu si Fu kecil pergi keluar dengan Guyansi. Ambilkan 2 botol anggur yang bagus, bagaimana bisa membiarkan 2 bos ini minum ini? Aku saja, kamu duduk. Biarkan asistenku yang pergi. Para bos, aku akan pergi dulu. Silakan nikmati anggurnya perlahan. Lihat beberapa toko lagi, ingat ya. Baiklah. Kita minum, kita minum. Kenapa kamu datang, kamu ini Liu Sudong? Berani memanggil wanitaku untuk menemani minum. Aku belum bertanya padamu. Bukannya kamu bilang sedang mengantar makanan, kenapa kamu muncul di sini? Bajumu seperti anak orang kaya. Kamu duduk di kursi utama. Aku ini aku bukan. Aku. Pak Hang. Jangan-jangan kamu melakukan pekerjaan yang tidak bisa diberitahu. Tidak mau memberitahuku. Aku. Suamiku, aku tahu kamu tampan dan tubuhmu bagus. Tapi kamu tidak bisa melakukan pekerjaan seperti ini. Kita harus menghasilkan uang dengan harga diri. Bukan, aku tidak. Next time don't take untested info face selling your logs. You should do it. This suit is can. Come home with me, let's go. Hey kid, when are you going to bring my Precious granddaughter-in-law to visit me. Grandpa I just took over the group as work recently. Wait for a while. work is important but not as important as your wife. Girls need to be accompanied. I have experience in this. I know Grandpa, it's late, you should rest. This kid is so mysterious. I want to see what he is up to. Grandpa is right, I've been with Guyan 11 for so long. But haven't dated her yet, tomorrow is the weekend. Search it. I just want to watch a movie. What are you doing? I'm not doing anything, I heard you've been. You've been having trouble sleeping lately. I heard red wine helps with sleep. How do you know if I've been having trouble sleeping? Thank you, I'm really looking forward to tonight. I mean, looking forward to a good night's sleep. Can I take it off? Why omit the object? She probably won't misunderstand me. No, I mean, take off the coat. Yes, of course. By the way, this mattress is new, I changed it for you. It's a brand I really like. See, the height of the bed is just right. And the elasticity is good too. Very, very soft. Yes, very soft. Why am I being so detailed about this mattress? I'm going to the bathroom. By the way, why would he turn off the lights, turn off the bedroom lights? Why would he do such a thing? I didn't mean to. Then I'll go back now.
I'm afraid we meet. Be afraid like this. Or afraid. Kita sudah bersama. Belum tahu keadaan keluargamu. Aku tidak ingin berhubungan lagi dengan keluarga kaya itu seumur hidupku. Nanti saja setelah pekerjaan stabil. Aku akan membawamu menemui mereka. Jangan bohong padaku ya. Tenang, aku akan melindungimu seumur hidup. Kerjakan saja urusanmu. Waktunya tepat, lihatlah menantuku. Dari mana datangnya kakek tua ini? Sepatuku mahal sialan. Kenapa kamu bisa mengganggu orang tua? Non, tolong bantu aku. Hati-hati. Bagaimana kakek tidak apa-apakan? Tidak apa-apa, cuma terpeleset. Kakek tangga ini agak tinggi. Kakek harus hati-hati kalau lewat sini. Terima kasih ya, Non. Kamu Guyan 11. Kakek kenapa tahu? Kamu menantuku. Apa menantu? Ya, Kakek tanganmu terluka. Aku akan obati. baiklah. Hari ini terima kasih ya. Tidak apa-apa, mungkin agak sakit. Kakek sendirian tidak apa-apa. Kalau tidak kasih nomor keluargamu, aku telepon mereka untuk menjemput. Tidak usah, perusahaan ini anak cucuku yang punya. Perusahaan ini cucumu yang punya. Ya, suamimu itu ya. Suamimu itu. Masih ngobrol, hampir terlambat. Kakek pulang ya, Bay. Anak sialan. Hari ini ketemu menantuku. Jangan keras-keras, dia belum tahu identitasku. Kakek tidak bilang apa-apa kan? Jadi kamu ini menipu pernikahan. Bukan sebenarnya. Dia pernah terluka oleh anak orang kaya, aku takut menakutinya. Anak baik romantis. Ada sedikit gaya masa mudaku. Hari ini ketemu menantu. Aku akhirnya lega, kamu sih. Setelah urusan luar negeri selesai, aku akan kembali. Kedepannya keluarga ini akan bergantung pada kalian berdua. Kakek Jiangjing, hari ini izin aku menyuruh Liu Sudong mengantar kakek. Silakan pelan-pelan. Ini surat penunjukan aku, Ku Anjing. Aku diutus dari atas, aku duduk di mana? Ku Anjing, bukankah ini putriku? Kenapa dia datang ke perusahaan Fu? Kamu tidak tahu. Putriku, dia pernah bertunangan dengan wakil direktur. Nonku, kamu bisa duduk di mana saja. Bagaimana kalau dekat dengan Fuzong? Posisi terdekat di mana? Nonku ada di sini. Dia ternyata bekerja di sini. Aku haus nih. Nonku, aku akan ambilkan air untukmu. Aku mau dia yang ambilkan. Aku. Ya, kamu ngapain berdiri di sana? Cepat ambilkan air. Kalau mau minum ambil sendiri, dia tidak punya tangan. Aku datang untuk bekerja, bukan untuk jadi pesuruh. Nonku adalah calon istri direktur. Apa yang dia bilang harus didengarkan. Maaf. Aku hanya minum kopi yang digiling manual, dengar tidak? Nonku hanya minum kopi yang digiling manual. Cepat giling. Di sana ada mesin kopi. Kalau mau minum ambil sendiri. Baik. Tidak ambil ya tidak ambil, kenapa kamu menyiram ke badanku? Ini sepatu JC harganya ratusan ribu. Kamu bisa ganti tidak? Mata mana yang melihat aku menyentuh gelas? Jelas-jelas dia sendiri yang menyiram. Nonku mungkin menyiram dirinya sendiri. Kamu salah, tapi masih sombong begini saja. Kamu berlutut, bersihkan sepatuku. Hari ini kita selesaikan bagaimana? Siapa yang berani mengganggu Guyansi? Kakek, kenapa kakek datang? Bukan ini orang tua pagi tadi.
Setiap ketemu kamu selalu sial. Nonku, kamu salah paham ini. Kamu salah paham apa? Jangan biarkan orang seperti ini. Orang yang tidak bersih masuk perusahaan dan ini. Tidak punya sopan santun. Bahkan kopi saja tidak bisa ambil. Siapa yang tidak punya mata? Rekrut mereka ke perusahaan. Aku yang merekrut. Si tua bangka. Ini bukan urusanmu. Diam. Dia adalah kakek dari presiden grup Fu Pak Fu. Kamu berani memakinya. Apa dia? Kakeknya Fuge. Nonaku. Balik saja ke perusahaanmu sendiri. Fushi kami kecil. Tidak muat untukmu yang hebat ini. Kakek saya. Guyan 11, kamu tunggu saja. Kamu panggil saya Guyan 11 ya? Maaf atas kejadian tadi ini sebagai kompensasi untukmu. Tidak perlu kompensasi, ini juga salahku. Saya tidak akan berani lagi, saya pasti. Jauh dari nonaku. Siapapun dia jangan bilang melawannya. Melawan saya pun tidak masalah. Asal kamu merasa nyaman saja. Ini budaya perusahaan kami. Cepat terima setiap karyawan baru dapat. Jangan merasa terbebani. Terima kasih Pak Liu. Tidak perlu terima kasih asal. Si tuan muda puas saja. Aduh Mama. Banyak sekali tunjangan karyawan baru. Fushi memang perusahaan besar. Tunjangannya benar-benar luar biasa. Malam ini jam 8 ada aksi besar. Sampai jumpa. Aksi besar yang kamu bilang adalah bawa saya ke tempat seperti ini ya? Ya. Lumayan besar ya. Kamu jangan-jangan belum pernah ke pasar. Hati-hati. Saya pertama kali ke tempat seperti ini. Tenang saja, ini cuma kecil-kecilan. Di depan ada diskon 50% gaji kita baru cair hari ini. Bisa beli banyak, ayo. Di sana. Ini punyaku. Milikku. Lihat ke sana tante. Dapat. Oke, ayo pergi. Baik. Masakan ini lumayan berat ya. Sekilas terlihat kamu jarang ke pasar, kurang olahraga. Nanti aku sering ajak kamu ke sini. Hari ini kita beli banyak sayuran. Baru habis 200. Baik. Ayo pulang. Oh baik. Bu Jeruk Bali Anda segar sekali. Kenapa tidak laku? Susah berbisnis, persaingan terlalu ketat. Hari ini rugi besar. Mari kita bantu beli. Bukannya baru saja beli banyak sayuran. Jeruk Bali ini kaya vitamin, kamu bisa tambah tinggi. Nanti kamu banyak makan untuk tambah nutrisi. Kamu tidak akan menghabiskan semuanya. Sebisa mungkin, Bu. Kantong ini dan itu. 3 kantong ini saya ambil. Baik, terima kasih ya. Jaga kesehatan, datang lagi kalau ada waktu. Halo. Yang 11 besok ada acara tunangan Kian-Kian. Di Hotel King kan kamu yang paling miskin. Aku ajak kamu lihat-lihat. Lagi acara tunangan, aku pikir-pikir dulu. Temanmu tunangan. Iya, di dekat kantor kita. Hotel King. Itu hotel yang dulu aku beli. Waktu itu aku tidak ada kerjaan. Aku tidak ikut saja, ada trauma. Lo kenapa tidak ikut? Aku temani kamu. Aku pikir-pikir dulu.
Halo, tolong cari tahu. Persiapan apa saja yang diperlukan untuk lamaran? Aku kira dia akan menikah ke keluarga Song. Semua barang palsu hampir saja kami tertipu. Ternyata barang palsu ya? Suamimu yang kurir itu kenapa tidak datang? Jangan-jangan sibuk ambil orderan sampai tidak bisa datang. Halo suami Guyan 11. Kami di Hotel King King. Ayo cepat datang berkumpul. Kembalikan padaku. Ada apa? Biarkan teman lama melihatmu. Suami kurir tidak boleh ya? Ngapain sembunyi-sembunyi sih? Aku nggak sembunyi-sembunyi, kamu jangan lupa. Dulu di SMA kita makan roti kukus sama acar bareng. Kamu ngapain ribut sama aku? Aku nggak suka lihat orang miskin pamer kekayaan. Lihat cincinku ini, 20 juta loh. Kamu sama suami kurirmu itu ada pernikahan nggak? Jangan-jangan nggak berani ngadain resepsi. Siapa yang lagi ngungkapin perasaan kian-kian itu suamimu ya? Wah, romantis banget. Sudah kubilang dia harus rendah hati. Suamimu lagi jalan ke sini. Maaf aku terlambat. Guyan 11, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Jangan nangis. Cincin sekecil ini baru pertama kali aku lihat. Kayak pasir aja. Tunggu sebentar. Nggak nyangka ada banyak mobil mewah. Ada juga cincin berlian 10 karat ini. Semua milik suami Guyan 11. Kalau yang dia pakai ini, kayaknya nggak palsu. Suaminya kalau dilihat, lumayan tampan. Kayaknya pernah lihat di mana ya, agak familiar. Ambil naik mobil. Apa yang terjadi? Kalau mau tetap tinggal di Yangcheng, lupakan kejadian tadi, jangan banyak gosip. Tadi itu apa sih? Aku kan cuma asisten Fuzong, itu semua sisa acara tahunan. Gak habis dipakai tapi nanti. Pasti aku harus kerja buat bayar utang. Fuzong meskipun baik sama kamu, tapi tetap saja itu utang budi selanjutnya. Kita harus hemat dalam makan, pakai, dan kebutuhan lainnya agar bisa segera lunasi utang ini. Jangan setiap hari menyiksa diri sendiri demi hemat. Aku dengar. Kamu di kantor cuma makan nasi sama sayur. Makan harus yang enak dong. Nggak apa-apa biar cepat lunasi utang Fuzong. Tentu hemat di mana bisa sekalian bisa diet juga. Anak ini. Setiap hari mikirin orang lain, gak mikirin diri sendiri. Halo, mulai besok. Fu Group semua karyawan dapat makan gratis. Wah, tidak menyangka perusahaan kita menyediakan makan gratis. Lagi pula standar alo, katanya perintah langsung dari kantor direktur. Bos benar-benar baik hati ya. Siapa ya yang menyarankan ini? Yang memberi saran ke bos itu ya itu tadi. Bagus deh ada makan siang gratis. Selain meningkatkan kualitas makan juga bisa hemat uang. Lobster. Lobster. Benefitnya sebaik ini ya. Guyan 11, kamu dapat lobster dari mana? Dari kantin tuh, kalian tidak dapat ya?
Nggak dapat. Kita semua tidak dapat kok, cuma kamu sendiri yang dapat. Gimana ini? Ada apa ini? Guyan 11 jangan-jangan bos. Khusus perhatiin kamu ya? Jangan-jangan dia, teman kuliahnya Fu Qingyin ya? Iya nih, makanya waktu itu Fu Qingyin juga datang ke kantor manajer umum cari orang. Pantas saja dia perhatiin aku. Fuzong, sudah saya lakukan sesuai perintah Anda. Lihat tuh. Guyan 11 dan Liu Zong saling pandang. Hubungan mereka tidak biasa ya. Sejak Guyan 11 datang, Liu Zong selalu perhatiin dia. Cuma dia sendiri yang dapat lobster. Jangan-jangan mereka punya hubungan khusus ya. Liu Zong kan sudah punya keluarga. Guyan 11 benar-benar tidak tahu malu. Si mata keranjang. Mau merusak rumah tangga orang lain ya? Guyan 11. Aku tidak akan membiarkanmu tenang. Ada apa? Ya, tadi di kantor kesal sama para gosip itu. Mereka menuduhku punya hubungan dengan Liu Zong. Bahkan menyebutku mata keranjang. Apa mereka berani bilang begitu padamu? Aku akan menghajar mereka. Udahlah. Kamu kan pengangguran, bisa apa? Hal ini sabar saja ya. Ya, orang-orang itu sih suka menjilat ke atas dan menginjak ke bawah. Ayo lihat sini. Ini lobster dari makan siang kantor kami hari ini. Aku diam-diam bawa pulang. Ini bukan untukmu, ngapain kamu bawa pulang? Teman-teman kantor yang suka ngomongin orang sering bilang kamu pengangguran kampungan. Aku pikir pasti kamu belum pernah makan lobster. Jadi aku bawa pulang buat kamu cicipi. Ayo coba rasanya gimana? Enak. Ayo aku kupasin juga buat kamu. Benar-benar nikmat duniawi. Makan lagi. Kamu ngapain? Bukan. Buat aku makan. Pulang kerja. Kakak, Guyan 11 selama ini. Kok kamu gak telepon sama sekali? Kalau bukan karena dengar kamu kerja di Fusi, kami kira kamu kenapa-napa. Mama, maksud kamu apa? Tentu uang-uang yang harusnya buat aku. Jangan kurang 1 sen pun. iya Kak, sudah lama banget. Gak ada uang sama sekali, uang mahar pacarku. Setiap ada uang aku langsung transfer ke kalian. Sekarang aku gak punya uang sama sekali. Mama, Aku setiap hari gak tega makan, gak tega beli baju. Aku susah payah membesarkan kamu. Kamu gini-gini sama mama kamu. Hidup itu harus punya hati nurani. apa ini serigala putih sampai mama dan adiknya gak diurus? Orang gak mikirin diri sendiri bakal celaka. Kakak, kamu mau bikin mama sakit. Cepetan kasih uang. Kalian lihat sendiri, cuma ada beberapa ratus ribu. Uang kamu pasti ada di kartu ATM. Jangan pura-pura lagi ya. Semua orang tolong nilai. Guyan 11 ini keras hati banget. Dia sampai mama kandungnya gak diurus. Aku mati aja deh. Mama hatinya terlalu keras. Ibu, tolong beri saya sedikit waktu lagi, saya akan berusaha mengumpulkan lebih banyak uang untuk kalian. Kamu sudah bilang ini berapa kali? Uangnya saya kasih tahu kalau hari ini tidak ada uang. Saya dan ibu tidak akan pergi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fu Qingyin, suami Yan 11. Sebelumnya belum pernah bertemu, mohon maaf. Suami bercanda apa ini? Kapan dia menikah? Kamu menikah berani-beraninya tidak memberitahu kami. Kalian berdua cepat bercerai. Wang Datou sebelah mau memberi mahar 500.000. Kami tidak mungkin bercerai. Bilang saja berapa yang kamu mau. Ibu, saya butuh uang pacar, saya minta mahar 500.000. Tanpa 500.000 dia tidak akan menikah dengan saya, dan juga dia mau rumah di area sekolah di Yangcheng untuk memudahkan anak. Nanti sekolah totalnya segini. Saya cuma punya 500.000.
Ambil dulu. Sisanya 500.000 kita berusaha bersama. Beneran ada. Oke oke. 500.000 ini. 500.000 ini saya pinjam dari bos saya. Tenang, tidak apa-apa. Kalau begitu, Hei, oke, saya datang sekarang. ada apa? Bos saya mengejar saya pergi dulu. Kamu kerja dulu, ngomong-ngomong ibumu. Sepertinya tidak akan datang lagi jadi cincin ini. Harus dipakai baik-baik kalau nanti ketemu lagi. Orang yang meremehkan pakai ini. Sorot mata mereka. Ini terlalu mahal besar sekali. Ini palsu. Saya pergi dulu. Kalian ini siapa Guan 11? Saya boleh tanya. Siapa kamu? Kenapa kamu memukul saya? Siapa saya? Saya istri menir umum. Kamu ini wanita yang menggoda suami saya ya? Ya ampun, istri menir umum datang sendiri menangkap orang, ini terlalu seru. Ya ampun, istri menir umum datang sendiri menangkap orang. Terlalu seru. Ternyata Guan 11 benar-benar menggoda Liu Zong. Sekarang baru seru. Nyonya menir umum, Anda ngomong apa sih? Mana ada aku menggoda suamimu? Seluruh perusahaan sudah pada tahu. Kamu pikir aku bodoh ya? Oke, kamu bilang aku menggoda suamimu. Lalu aku tanya apa buktinya? Mau bukti apa lagi? Baju yang kamu pakai ini mahal kan? Walaupun bukan merek terkenal. Tapi bukan level karyawan rendahan seperti kamu. Bisa beli gimana? Liu Sudong yang beliin ya? Ada hubungan apa sama Pak Liu ini? Suamiku yang beliin. Guan 11 suamimu itu pengangguran. Masih harus kamu yang nafkahin. Bohong aja nggak nyambung. Perusahaan kita nggak akan melindungi karyawan. Yang hina dan tak tahu malu seperti kamu. Kalian cuma fitnah aja pokoknya. Aku nggak takut, terserah kalian mau ngomong apa. Mau pergi ya, tunggu aku cakar. Si jelalatan kecil ini. Berhenti. Kamu ngapain di sini? Kamu ngapain bikin onar di perusahaan? Bagus. Kamu masih mau bela si jelalatan ini ya? Kamu masih mau bela si jelalatan ini ya? Jelalatan apa sih, dia bukan orang yang bisa kamu fitnah seenaknya, dan kalian berdua cepat kembali kerja. Aku fitnah dia? Apa kamu masih berani bilang dia bukan pacarmu? Kamu masih berani bilang nggak ada hubungan gelap sama dia? Siapa bilang aku ada hubungan gelap sama dia? Seluruh perusahaan sudah pada tahu. Pikir aku bodoh ya? Iya Pak Liu. Aku dengar kamu sangat spesial sama dia. Nggak jarang kasih perlakuan khusus, tapi dia memang lumayan cantik sih. Nggak nyangka kamu suka tipe kayak gini. Nonaku, aduh. Nyonyaku. Aku Liu ini nggak ganggu kamu kan, jangan di sini nambah-nambahin masalah. Nggak bisa teman baikku dikhianati. Aku nggak bisa diam saja. Ayo kamu cerita gosip-gosip itu. Ada nggak sih sebenarnya? Urusan menir umum aku nggak pantas komentar. Aku tidak tahu apakah dia dan Guan 11 punya hubungan gelap. Tapi perlakuan terhadap Guan 11 di perusahaan memang istimewa. Setiap kali ada masalah di perusahaan, Liu Zong selalu melindunginya. Pertama kali jelaskan. Perintah Tuan Muda tidak boleh bicara. Jelaskan apa-apa yang harus kujelaskan padamu. Karena Liu Zong tidak punya apa-apa untuk dijelaskan Guan 11. APA yang kamu jelaskan. Baik, karena tidak ada yang perlu dijelaskan. Maka kalian berdua pasti punya hubungan gelap. Jangan menyusahkannya, aku yang akan menjelaskan. Kingin, Semuanya aku yang atur, Liu Sudong. Juga hanya mengikuti perintahku melindungi Guan 11. kenapa kamu membantunya? Karena dia adalah istriku. Ada masalah wanita saya. Liu Sudong tidak berani menyentuhnya. Apa dia adalah istri kamu? Bagaimana mungkin dia istri kamu? Ibu sudah menentukan menantunya. Hanya aku satu-satunya, kenapa kamu harus menikahinya? Meskipun ibuku menyukaimu, tapi aku tidak tertarik padamu. Siapa yang ingin kumiliki adalah urusanku. Tidak ada urusanmu untuk ikut campur. Pasti kamu ini yang menggoda Kingin. Kembalikan Kingin padaku. Aku akan memukulmu. Kamu ngapain? Baik-baik saja, ku anjing. Siapa yang berani, ku anjing? Siapa yang berani memperlakukannya seperti ini? Bukan Fu, kakak aku. Kamu pulang dulu biar aku yang urus. Semua orang ikut aku masuk.
Dari hari ini grup Fu menghentikan kontrak dengan grupku. Semua kontrak dibatalkan. Tidak, Fu kakak. Aku mohon jangan seperti ini. Lepaskan. Siapa yang berani menghina istriku tidak akan kumaafkan. Ah, maaf, ini salahku. Aku tahu salah aku, mohon maafkan aku kali ini. Cepat pergi. Tuan muda, istriku tidak tahu situasinya. Jadi tidak sengaja menyinggung nyonya muda. Lihatlah wajahku, maafkan dia. Sudahlah mungkin. Istri Liu juga dihasut orang, kalau tidak dia tidak akan sembarangan. Datang membuat keributan, saya hanya ingin tahu siapa sebenarnya. Yang di belakang menggosipkan saya. Ya dia yang memberitahu saya tidak tahu. Guian 11 adalah nyonya muda, tuan muda, saya salah. Anda biarkan saya pergi boleh tidak? Biarkan kamu pergi, karyawan seperti kamu di perusahaan hanya akan merusak. Keluar dari Feng Xing. Saya masih harus menghidupi keluarga tuan muda, saya mohon. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Anda biarkan saya, Pergi. Wanita jahat semua karena kamu. Matilah Yan 11. Song Yu, kamu bagaimana? Song Yu, bangunlah Song Yu. Yang 11 kamu baik-baik saja berdiri untuk apa? Cepat selamatkan orang. Kuan King kamu berhenti. Menabrak orang masih ingin lari. Saya. Kaki saya kenapa tidak bisa bergerak, Yan 11? Dokter bilang apa? Song Yu, dokter bilang. Anda cedera tulang belakang, maaf. Yan 11 saya, tidak akan selamanya, tidak bisa berdiri lagi kan? Maaf Song Yu, benar-benar maaf, saya akan bertanggung jawab atas semua biaya pengobatanmu. Yan 11, jika saya selamanya tidak bisa berdiri lagi, saya benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Anda tidak akan juga meninggalkan saya kan waktu Anda pergi. Saya benar-benar setiap hari sangat menderita. Song Yu, jangan seperti ini, saya sudah menikah. Saya untuk Anda hampir menjadi seorang cacat. Anda menikah dengannya hanya untuk membalas dendam pada saya kan? Song Yu, Anda pahami. Anda yang mendengarkan kata ibu Anda ingin menikah dengan Suelan dalam hal perasaan ini. Saya tidak sedikit pun bersalah pada Anda. Suelan dia, jika tahu saya tidak bisa lagi berdiri pasti akan bercerai dengan saya. Guian 11, Anda benar-benar tega membiarkan saya sendiri duduk di kursi roda seumur hidup. Song Yu, karena saya terluka sangat parah. Bagaimana saya harus mengganti? Tuan Song mengganggu istri saya seperti ini. Mungkin tidak pantas. Dia sebenarnya milik saya. Anda harus paham dia sekarang sudah menikah dengan saya. Kami adalah pasangan sah jika Anda masih seperti ini lagi. Jangan salahkan aku kalau aku tidak ramah padamu. Tapi karena kamu sudah menyelamatkan Yan 11, aku tidak akan mempermasalahkan ini lagi. Yan 11, aku ada beberapa hal yang perlu dibicarakan dengannya berdua saja. Keluar dulu sebentar. Tapi tidak apa-apa. Tenang saja. Ini 1 miliar anggap saja. Sebagai biaya pengobatan yang aku bayarkan untukmu, aku akan memanggil dokter terbaik untuk melakukan operasi agar tulang punggungmu bisa pulih sebisa mungkin dan terima kasih sudah menyelamatkan Xiao 11 hari ini. Tidak heran Fu Shao langsung mengeluarkan uang banyak. Asal kamu mau berjanji untuk tidak mengganggu Xiao 11 lagi. Aku bisa memulihkan kontrak antara Song Group dan Fu Group. Fu Shao, kamu pikir aku akan percaya perkataanmu? Orang yang tahu situasi adalah orang bijak. Bahkan jika aku mundur sedikit, kamu pikir Guian 11 akan melawan nuraninya dan meninggalkanku. Bahkan jika dia benar-benar bisa meninggalkanku, dia tidak akan bisa melewati Ibu Fu. Ini tidak perlu kamu khawatirkan, aku tidak sepertimu. Menikahi istri lalu harus melindunginya. Aku pasti tidak akan membiarkan ibuku menyakitinya. Dan tidak akan membiarkannya mendapat sedikit pun kesulitan di Fu Group. Dan terima kasih sudah menyelamatkan Xiao 11 hari ini, hutang budinya sudah aku bayar mulai sekarang. Jangan lagi berhayal tentang Xiao 11. Omong besar siapa yang tidak bisa, jangan pikir aku tidak tahu. Kamu menggunakan identitas palsu untuk menipu Yan 11 dan ibumu pasti tidak akan menerimanya. Dan hanya akan berusaha memisahkan kalian dan menghinanya. Kamu terlalu banyak urus. Kalau kamu benar-benar ingin bertanggung jawab padanya, kenapa kamu menipunya? Bicara manis, sebenarnya kamu hanya mencari kesenangan dan mempermainkannya saja. Song Yu, jangan asal tuduh. Aku tidak pernah mempermainkannya. Kamu berani bilang tidak mempermainkannya? Sampai sekarang dia masih tidak tahu identitas aslimu kan? Dan masih bodohnya membiarkanmu tinggal di rumahnya. Gu Yan 11 paling benci kalau ada orang yang menipunya seperti orang bodoh. Kamu pikir kalau dia tahu kamu terus menipunya, apa yang akan terjadi?
Fu Qingyin, aku tidak peduli apa identitasmu. Berapapun harganya aku pasti akan merebut kembali Guyan 11. Kamu bilang apa sama Song Yu? Oh, hanya topik antara pria kenapa? Khawatir sama dia. Tidak hanya saja dia terluka parah karena menyelamatkanku. Jadi aku. Aduh, kamu sekarang istriku. Kenapa masih memikirkan mantan pacar? Siapa yang memikirkan dia? Cuma kalau dia benar-benar lumpuh. Tenang saja, dia terluka karena menyelamatkanmu. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk Kamu membantunya. sendiri sudah miskin banget. Mau bantu dia pakai apa? Lepaskan, aku ada yang lihat. Tadi waktu kamu masuk. Lumayan berwibawa. Ada lagi. Kamu di perusahaan kok lebih berwibawa daripada Pak Fu. Kurasa orang-orang di perusahaan sepertinya agak takut padamu. Iya, siapa sih wanita gila yang menarik rambutku itu? Apakah kalian berdua kenal? Guyan 11 paling benci kalau ada orang yang menganggapnya bodoh dan menipunya. Kamu pikir kalau dia tahu kamu terus menipunya, bagaimana jadinya? Yan 11. Aku ada sesuatu yang mau ku beritahu sebenarnya. Hei Xiao Fu, masih lama lagi. Aku masih ada urusan nih. Urusanku lebih penting. Yan 11, Mama marah aku duluan ya. Nyonya sudah meneleponku hampir, tidak tahan, cepat-cepat. Yan 11, kamu istirahat dulu ya, nanti aku jelaskan. Begitu. Pergi. Kamu kok di sini, bukannya aku sudah menahanmu di kantor polisi? Bajingan, katanya. Kamu cari cewek miskin. Dan dia juga suka selingkuh. Sundal. Kamu yang asal ngomong. Bagaimana kamu bisa keluar dari kantor polisi? Kamu masih berani bicara kalau bukan aku yang mengeluarkannya. Dia masih menderita di kantor polisi. Seorang putri. Dari keluargaku. Bisa kamu perlakukan seperti ini? Mama, kamu tidak tahu apa yang dia lakukan. Aku terlalu marah. Sampai tidak tahan mendorongnya. Tidak disangka ada mobil lewat, tidak apa-apa. Sekarang kan sudah tidak apa-apa. Tidak ada masalah, si Song itu tertabrak. Sekarang lumpuh kalau bukan karena dia Guyan 11 mungkin. Sudah tidak ada nyawanya, dia masih di rumah sakit. Kalau dia menuntutmu, kamu pikir bisa kabur? Orang-orang Song mudah diatasi lagi pula. Kalau bukan karena kamu melakukan hal-hal bodoh itu, Ingking bisa marah seperti ini. Apa yang kulakukan yang bodoh, aku tidak mengerti. Mengapa kamu begitu memihaknya sampai harus memaksaku menikahinya? Itu karena keluarga Fuku kita setara. Sejak kecil aku dan ibunya adalah sahabat karib yang tumbuh bersama King. Sejak kecil aku yang melihatnya tumbuh. Apa yang salah dengannya kamu malah mencari si gadis jalang itu? Dan demi si gadis jalang itu kamu membatalkan semua kontrakku. Kamu benar-benar ingin membuatku marah. Ibu Guyan 11 adalah gadis terbaik yang pernah ku kenal. Dia adalah istriku menantumu. Bisakah kamu tidak menyebutnya si gadis jalang? Menantu apa? Aku tidak setuju dengan pernikahan kalian. Cepat bercerai dengannya. Ibu, ini bukan urusanmu, aku sudah dewasa. Kamu tidak punya hak untuk ikut campur dalam kebebasan pernikahanku. Kamu sudah keterlaluan. Panggil orang. Kurung tuan muda. Kalau sudah sadar baru dilepaskan. Ibu, kamu tidak bisa mengurungku. Ibu, bukan, lepaskan aku. Ibu. Benar-benar lumpuh. Kamu datang untuk apa? Tentu saja untuk menjengukmu. Lagi pula luka-lukamu ini ada hubungannya denganku. Wanita ini yang menyebabkan kecelakaanmu. Kamu tidak di sini, cepat pergi. Baru ketemu sudah ingin mengusirku. Tidakkah kamu merasa seharusnya bersikap baik padaku? Kamu ingin menyakiti Yan 11, aku masih harus bersikap baik padamu. Aku sarankan kamu segera pergi, jangan memaksaku memanggil polisi. Dengar apa yang dikatakan anakku, cepat pergi. Jangan sampai tidak tahu diri Song Yu, jangan pikir aku tidak tahu. Apakah kecelakaan itu benar-benar disebabkan olehku? Apa maksudmu? Bahkan seorang istri pun tidak bisa dijaga keluarga Song. Benar-benar memalukan. Aku takut keluarga Song akan terus mempermasalahkan ini. Jadi aku sengaja menyuruh orang untuk memeriksa pemilik mobil yang menyebabkan kecelakaan. Dia adalah kenalan lamamu dan bahkan mobilnya adalah kamu yang membelikannya. Katakan, apakah benar-benar ada kebetulan seperti ini di dunia? Lumpuh separuh badanmu ini. Apakah benar-benar terjadi atau dokter yang bekerja sama denganmu? Sebuah sandiwara perlu aku bantu memeriksanya lagi. Hei, kurasa kamu mengikuti. Guyan 11 sudah lama ya? Dia kan dulu tunanganmu. Tapi Fu Qingyin merebutnya darimu, kamu pasti tidak rela. Jadi kamu merencanakan ini dengan matang. Aksi penderitaan ini bukannya untuk mendapatkan kembali hati Guyan 11 kan? Aku tebak tidak salah. Aku tanpa sengaja sudah membantumu besar.
Lalu kamu mau bagaimana? Aku tidak mau apa-apa. Aku cuma mau mengingatkanmu. Jaga baik-baik wanita milikmu. Jangan biarkan dia menggoda pria orang lain. Nak, apa yang dikatakan wanita tadi benar. Kamu sampai sekarang masih tidak bisa melupakan. Wanita jalang itu sampai rela melakukan hal seperti ini sampai masuk rumah sakit. Dia sekarang tidak fokus, pasti tidak akan memperhatikan sekitar. Nanti begitu dia masuk ke jalan kamu langsung tabrak dia. Tidak akan terjadi apa-apa kan? Kalau dia lapor polisi, wah. Tenang saja, di saat kritis aku akan muncul melindunginya. Asal kamu rem sedikit yang telukan nanti aku. Rumah sakit sudah aku atur, asal aku tidak lapor polisi. Kamu aman, harus dilakukan hanya dengan cara ini. Dia akan merasa berhutang padaku, aku harus membuatnya kembali ke sisiku. Kamu sudah gila, hal seperti ini bisa dilakukan. Kamu tidak takut mati. Mama, aku sudah bilang aku tidak bisa hidup tanpa Guian 11, kalau bukan karena Mama, tidak akan sampai seperti ini. Apa salahku? Dia wanita jalang tanpa status, tanpa latar belakang. Tidak pantas menikah ke keluarga Song kita. Mama tidak suka dia, tapi anak keluarga Fu Group suka dia. Kalau kita membuat Guian 11 marah, kedepannya keluarga Song kita jangan harap bisa kerja sama dengan Fu Group lagi. Kamu? Ya, apa yang dikatakan wanita tadi juga benar. Kita memang lemah, istri direbut orang, terus ditekan orang. Lalu apa gunanya kamu melakukan ini sekarang? Mama, aku mau merebut kembali Guian 11. Suelan sekarang sudah meninggalkanku. Kalau Mama masih mau punya menantu, bantu aku. Aduh. Buka pintu, lepaskan aku. Ada orang tidak buka pintu. Bagaimana sudah larut malam? Guian 11 pasti sudah menunggu dengan cemas. Sudah larut malam, kenapa belum pulang juga? Maaf, nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi, silakan coba lagi nanti. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Halo. Ini saya Ibu Song Yu. Oh, ini Tante ya. Ada yang bisa saya bantu? Anak saya karena kamu tidak bisa berdiri lagi, masa depannya hancur. Apakah kamu masih punya hati nurani? Kenapa kamu membiarkannya di rumah sakit begitu saja? Maaf Tante Song. Song Yu memang terluka karena saya, tapi sekarang sudah larut malam. Saya ini sudah menikah. Laki-laki dan perempuan sendirian di rumah sakit memang tidak nyaman. Apakah keluarga Song ada yang lain? Keluarga Song sangat besar. Setiap hari ada banyak urusan yang harus diselesaikan. Siapa yang punya waktu setiap hari di rumah sakit? Saya bisa mempekerjakan perawat untuk Song Yu. Perawat bisa sebaik keluarga sendiri Guian 11 kalau kamu masih punya hati nurani. Segera datang ke rumah sakit untuk merawat. Baik. Sampai Song Yu sembuh. Saya minta tolong kamu merawatnya di rumah sakit. Ingat, 3 kali makan sehari harus tepat waktu. Dia terluka, tidak bisa bergerak dengan mudah. Seperti ganti baju ke toilet, pijat dan membersihkan badan, semua itu harus kamu lakukan. Baik, saya mengerti. Yan 11, maaf sudah merepotkanmu. Tidak apa-apa, lukamu ini karena menyelamatkan saya. Ini semua adalah kewajiban saya. Yan 11, saya sangat merindukan masa lalu. Dulu setiap kali saya sakit kamu juga merawat saya seperti ini. Song Yu, kita sudah selesai. Jangan bahas masa lalu lagi. Setelah selesai merawatmu kali ini, kita tidak perlu berhubungan lagi. Kalau kamu bercerai, apakah kamu akan kembali ke sampingku untuk merawatku? Kami sangat mencintai, saya tidak akan bercerai dengan Kingin. Bagaimana kalau tidak ada dia? Apakah kamu benar-benar tidak mau kembali ke sampingku untuk merawatku? Saya sudah begini. Saya mengerti, kamu lihat saya cacat. Kamu merendahkan saya. Kamu pikir saya ini orang yang tidak berguna ya? Kamu pikir saya ini orang yang tidak berguna? Saya tidak berpikir kamu orang yang tidak berguna. Aku nggak mau jadi orang gagal. Yan 11. Nggak kok, kamu nggak bakal jadi orang gagal. Aku bakal jagain kamu dengan baik, semuanya bakal baik-baik aja. Aku nggak berguna banget, sampai ke kamar mandi aja nggak bisa sendiri. Nggak apa-apa Song Yu, ada aku. Ini bubur yang aku masakin buat kamu. Kalau kamu nggak nyaman, aku suapin ya. Nggak mungkin pagi ini. Foto-foto ini udah diposting di website resmi keluarga Song. Ibu keluarga Song bilang anaknya bakal segera nikah. Kurasa Guian 11 ini kayak si cantik licik. Satu sisi ngejegal Kingin,
Satu sisi lagi ngejegal anak keluarga Song. Nggak takut kebanyakan makan ya? Seumur hidup aku nggak pernah nemu cewek yang nggak punya malu. Ah, ini cewek bagus yang kamu cari. Dengan kekuatan keluarga Fukita, Yang Cheng kamu bisa nemu cewek macam apa aja. Kamu malah cari yang nggak bener. Muka keluarga Fukita dilempar ke tanah buat diinjak orang. Kalau ini sampai tersebar, reputasi kita mau ditaruh di mana tante? Jangan marah-marah nanti sakit. Nggak worth it buat cewek kayak gini kingin cuma sementara. Tertipu aja. Sekarang udah dihianati pasti dia bakal sadar. Emma foto dan video ini dari mana? Kurasa pasti ada kesalahpahaman, aku mau tanya sama Guyan 11. Tunggu. Kamu jangan coba-coba cari cewek itu lagi, aku kasih tahu. Kecuali kamu setuju sama pernikahan keluargaku. Kalau nggak seumur hidup kamu, nggak bakal bisa keluar dari pintu ini. Jaga dia baik-baik. Tante? Kingin? Sudah sehari lagi masih nggak bisa hubungin Kingin. Apa yang sebenarnya terjadi? Masih nunggu pacar kamu ya, dia nggak bakal balik. Gimana kamu tahu dia nggak bakal balik? Dia kan anak orang kaya nomor 1 di Yang Cheng. Kamu pikir beneran dia bakal suka sama kamu? Anak orang kaya nomor 1 apaan? Kamu sampai sekarang masih nggak tahu. Dia itu anak Fu dari grup Fu. Calon pemimpin grup Fu, semua cewek di Yang Cheng. Antri buat dipilih sama dia, masa kamu. Bahkan keluarga Song saja tidak bisa masuk, apalagi grup Fu. Bagaimana mungkin dia tidak mungkin CEO Fu? Hei, kamu kenal tanda tangannya kan? Kalau bukan CEO Fu, siapa yang bisa mengeluarkan cek ini? Sudah lama dengar CEO Fu itu suka main-main. Keluarannya bukan main royal, hari ini baru lihat. Dia sudah main dengan bintang populer dan selebriti internet. Alasan dia mendekatimu adalah karena makanan mewah. Sudah bosan dengan makanan halus, ingin mencoba yang lain. Mencoba sayuran liar dan makanan kasar sepertimu. Seperti kamu, sayuran liar dan makanan kasar, sekali dua kali mencoba sudah cukup. Lebih dari itu tidak menarik. Song Yu, jangan coba memecah belah di sini. Kecuali Kingin yang mengatakannya sendiri, kalau tidak. Aku tidak percaya sepatah kata pun aku akan mencarinya. Hei, Kingin. Masih belum kembali, sudah beberapa hari ini. Kemana dia pergi? tidak akan kembali, dia adalah anak orang kaya. Nomor 1 di Yang Cheng, kamu pikir dia akan tertarik padamu? Hei, itu anak Fukan. Ganteng banget, kamu pikir aku bisa menikah dengannya? Apakah aku bisa mencapai puncak kehidupan? Dia tidak mungkin benar-benar CEO grup Fukan. Yan 11, kamu istirahat dulu ya, nanti aku jelaskan. Jangan berpikir macam-macam, kamu harus percaya Kingin. Tunggu dia kembali. Kingin, kamu kembali. Ya, siapa Anda? Saya ibu dari Fu Kingin. Bu, silakan minum teh. Teh tidak usah, saya tidak suka minum sembarangan di luar. Ya Bu, yang biasa Anda minum adalah Longjing Premium yang harganya puluhan ribu per ons. Bukan teh sembarangan. Cocok untuk melembutkan tenggorokan Anda. Bau miskin sekali. Bu, ada keperluan apa dengan saya? Pernikahan kamu dengan anak saya tidak disetujui, keluarga tidak sah. Keluarkan buku keluarga dan sertifikat nikahmu. Baiknya hari ini ikut saya ke kantor catatan sipil untuk bercerai. Bu, apakah perceraian ini keinginan Kingin? Apa bedanya? Jika itu keinginan Kingin, saya akan segera ikut ke kantor catatan sipil. Tapi jika bukan keinginan Kingin, saya rasa Anda tidak punya hak untuk ikut campur urusan kami. Kamu berani sekali berkata seperti itu padaku, wanita licik sepertimu. Yang kamu inginkan cuma uang kan? Di kartu ini ada 50 juta. Ambil uang ini dan tinggalkan anakku. Keluar dari Yang Cheng. Wanita yang cuma mencari kekuasaan seperti kamu. Sudah banyak aku lihat, begini saja. Aku tambah 5 juta lagi untuk mahar. Dan 10 juta untuk uang pengantin. Wanita yang sudah dimainkan anakku. Kamu masih bisa cari pria baik apa? Bibi, Anda juga berpikir saya karena uang baru bersama anak Anda. Bukankah begitu seperti status keluarga Fu kami? Di Yang Cheng wanita seperti apa? Yang tidak berusaha keras untuk menikah ke sini. Kamu tidak terkecuali. Tapi cara yang kamu mainkan. Sehina kamu yang pertama. Bibi, saya tidak tahu mengapa Anda sangat membenci saya. Tapi saya Guyansi bersih hati. Uang di kartu ini saya tidak akan ambil.
Jika perceraian adalah keinginan King Yin, biarkan dia pulang dan katakan sendiri pada saya. Saya akan bercerai dan meninggalkan Yang Cheng. Tapi jika saya tidak mendengar langsung King Yin mengatakan ini, saya tidak akan pergi ke kantor catatan sipil dengan Anda. Karena kamu tidak tahu terima kasih. Saya punya banyak cara untuk menghadapimu. Selain King keluarga Fu kami tidak mungkin. Ada menantu lain, jangan berharap. Kita lihat saja nanti. Sungguh, tidak menyangka wanita ini begitu sulit. Sungguh membuatku kesal. Orang seperti dia mana ada yang tidak suka uang. Dia tidak terima kartu bibi Anda, pasti nafsunya terlalu besar. 50 juta pun tidak bisa memuaskannya wanita ini. 50 juta pun tidak cukup. HM membuatku marah. Aku buat dia tidak dapat sepeser pun. Bibi Anda marah seperti ini juga tidak ada gunanya. Wanita begitu sudah memegang hati pria. Apa yang dia inginkan tidak bisa dapat dia mengandalkan kesukaan King Yin. Beginilah kelakuan semaunya, yang penting sekarang. Anda harus mencari cara untuk membuat King Yin meninggalkannya. Sifat anak itu seperti kerbau. Ingin membuatnya melepaskan tidak semudah itu. Bagaimana kalau begini, Tante? Anda memang punya cara, mari kita lakukan seperti yang Anda katakan. Kakak Fu, kamu sudah bangun. Kenapa kamu ada di tempat tidurku? Kamu lupa ya? Tadi malam kamu mengira aku adalah dia meskipun aku tidak senang. Tapi asalkan itu kamu, aku rela melakukan apa saja. Lihatlah apa yang kamu cari sebelumnya di foto. Pergi ke rumah sakit untuk merawat mantan pacarnya saja sudah cukup. Sekarang dia bertunangan dengan keluarga Song. Aduh, sungguh menggelikan. Ini tidak mungkin. Bagaimana tidak mungkin? Keluarga Song sudah mengadakan konferensi pers, mengatakan bahwa mereka akan segera menikah. Dia belum bercerai denganku, bagaimana mungkin dia menikah dengan orang lain? Pesan teks ini pasti tidak salah. Pasti kamu yang memaksanya, aku yakin dia tidak akan setuju. Tanya dengan jelas, Ibu. Guyan 11 akan segera menikah ke keluarga Song dan kamu juga sudah dengan King. Nasi sudah menjadi bubur. Kamu harus bertanggung jawab pada King. Sebelum kamu memikirkan dengan jelas, aku tidak akan membiarkanmu keluar. Ibu. Ibu biarkan aku keluar. King Yin. Gu King Yin, sebenarnya aku ini apa bagimu? Tuan muda. Kamu datang cepat, lepaskan aku. Tidak bisa Tuan muda, aku tidak punya kunci. Aku juga susah payah menyelinap masuk, kamu baik-baik saja kan Tuan muda? Aku baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir ngomong-ngomong. Guyan 11 dan Song Yu bertunangan benar-benar pasti. Aku juga tidak tahu, tapi Nyonya besar keluarga Song benar-benar mengakui pernikahan ini di konferensi pers. Sekarang di luar sedang ramai dibicarakan. Aduh, menurutku Tuan muda. Karena Nyonya muda sudah tidak punya perasaan padamu, mengapa kamu masih punya perasaan padanya? Selama bukan dari mulut Guyan 11 sendiri, aku tidak akan percaya. Tapi Tuan muda, kamu dan nonaku sudah. Apa yang terjadi dengan tubuhku, aku lebih tahu dari siapapun. Di kamarku ada kamera tersembunyi, asalkan kita bisa mencari cara. Ambil ponsel dari ibu saya. Semuanya akan terungkap. Baik, saya akan berusaha. Iya, kamu cepat cari cara untuk keluarkan saya. Saya harus tanya Guyan 11 sampai jelas. Cara-cara. Saya bisa apa? Iya. Minggu depan ada pesta ulang tahun nonaku, saya ingin kamu datang. Pesta ulang tahun nonaku, pasti dia tidak akan menolak. Tidak mungkin, saya tidak akan datang. Yang Master tidak punya cara lain yang lebih baik. Ya sudah, hanya bisa begitu.
benar-benar sudah mengerti. Iya Bu, saya sudah mengerti karena saya dan An King sudah melakukan hal itu. Saya tidak mungkin lagi bersama Guyan 11 Bu, tenang saja. Lepaskan saya saja. Bibi, saya percaya Kak Fu. Minggu depan adalah pesta ulang tahun saya. Saya masih kurang satu pemeran utama. Karena King memohon untukmu, saya bisa lepaskan kamu. Tapi kamu harus setuju dengan satu syarat saya. Nonaku, Minggu depan adalah pesta ulang tahun saya. Akan diadakan di gedung keluargaku, ini undangan saya. haha, terima kasih undangan nonaku. Tapi saya memang ada urusan penting hari itu. Ini, Siapa bilang saya mengundangmu? Saya menyuruhmu untuk memberikan ke Guyan 11. ke Guyan 11. Bukankah Anda pernah berselisih dengannya? Dia pantas berselisih dengan saya. Kamu bilang saja ini undangan Nyonya Fu, yang lain jangan banyak bicara. Sepertinya ini pesta jebakan. Manayer Liu ada perlu dengan saya. Aduh, nyonya muda tidak perlu terlalu sopan. Ayo duduk-duduk. Tidak perlu, saya bukan nyonya muda. Di perusahaan Anda atasan, saya bawahan. Lebih baik urusan resmi saja. Baiklah kalau begitu. Lalu Anda perlu saya untuk. Ini undangan yang Nyonya Fu titipkan untukmu. Untuk saya. Ya, karena ini undangan Nyonya Fu, saya pikir Anda sebaiknya manfaatkan kesempatan ini untuk bertemu dengan Yang Master. Kenapa nggak ada tulisan sama sekali ya? Gak apa-apa juga. Liu Zong itu orang yang bisa diandalkan. Kalau aku pergi, pasti bisa ketemu dia ya. Aduh, perintah Nyonya Fu nggak berani nolak. Maaf ya. Wah, ini bukan Guyan 11 ya? Daibut main-main sama. Cingin Senpai baju yang Aja nggak layak. Dibelikan buat kamu. Kalau bukan karena si tuan muda ngaku sendiri, aku nggak bakal nyangka. Kalau Nyonya muda keluarga Fu, pakainya seadanya banget. Aku bukan nyonya muda keluarga Fu. Aku cuma mau tanya sesuatu sama Kingin. Kamu memang bukan Nyonya muda keluarga Fu. Nggak pernah mengakui kamu, oh. Kalau gitu dia sama tuan muda. Cuma pasangan sementara dong. Kamu ngomongnya terlalu blak-blakan, sakit hati tahu. Kasianin dikit lah toh. Dia kan cuma datang ke sini nyari orang. Karena udah dibuang sama Kingin. Dia kasihan banget sih, aduh. Nyel-nyel gitu nggak ada yang perlu dikasihani. Kamu terlalu baik deh, An King. Kalian nggak usah cari gara-gara di sini. Sebelum ketemu Kingin omongan kalian, aku nggak bakal percaya satu kata pun. Kalau ketemu Kingin, dan ternyata seperti yang kalian bilang, meski ada 8 orang angkat aku nggak bakal masuk pintu keluarga Fu. Ngapain sok suci? Guyan 11 aku kasih tahu ya. Kamu pasti kalah, nggak percaya? Tunggu aja. Jadi Nyonya muda keluarga Fu nggak semudah itu. Jangankan Nyonya utama keluarga Fu, melewati tantangan siku saja, dia udah nggak bakal bisa. Biarkan dia terhantam dulu. Baru gitu dia bakal sadar. Terima kasih sudah datang ke pesta ulang tahunku. Hari ini ada kabar penting yang ingin aku sampaikan ke semua yang hadir. Hari ini ada 2 kabar gembira. Selain yang sudah kalian tahu, ulang tahun King. Ada 1 kabar gembira lagi. Keluarga Fu dan keluargaku akan menjalin hubungan pernikahan. Kedepannya Ku An King akan menjadi menantu keluarga Fu. Semoga kalian semua bisa memberikan doa untuk pasangan ini yang telah menyatukan ikatan pernikahan. Fu Kingin. Kamu brengsek. Guyansi dengar penjelasanku. Kingin, Tidak menyangka drama ini berjalan lebih menarik dari yang diperkirakan. Guyansi tunggu sebentar dengar penjelasanku. Jangan sentuh aku, Fu Kingin.
Main-main denganku seru ya? Aku tidak pernah main-main denganmu. Kamu jelas-jelas adalah anak tetua keluarga Fu. Kenapa menipuku membuatku menampungmu? Dan juga aku sudah tahu tentangmu dan Kuan King. Baru saja di atas panggung kalian sudah mengumumkannya. Kalau bukan main-main itu apa? Bukan seperti itu. Apa yang perlu dijelaskan dengannya? Pernikahan kalian dari awal memang hanya lelucon. Aku sarankan kamu lebih baik tahu diri. Ya Nona Gu, aku dengar dari keluarga Song, dulu kamu yang bilang tidak perlu mahar, tidak perlu uang tunai. Memohon King In untuk menikahimu, sekarang malah balik tuduh. Menyalahkan King In karena main-main denganmu. Jangan lupa. Meskipun kamu tidak malu menempel, keluarga Fu tidak pernah merugikanmu. Uang ganti rugi 50 juta itu, kamu sendiri yang tidak mau. Benar, aku sendiri yang tidak mau. Keluarga kaya raya seperti kalian aku tidak pantas. Aku pergi saja. Gu Yanxi, kalau kamu pergi, aku bagaimana? Kita perlu bicara baik-baik. Jangan sentuh aku. Gu Yanxi. Jangan sentuh aku. Apa yang perlu dibicarakan? Fu Qingin, aku yang bodoh. Aku yang pantas mulai hari ini. Tidak ada hubungan apa-apa antara kita. Aku juga tidak akan mengganggumu lagi. Gu Yanxi. King In, Mama lepaskan, aduh lepaskan. King In, dia sebentar lagi akan menjadi menantu keluarga Song. Kamu masih membelanya. Mama jangan ikut campur urusan kami. King In, kamu terus mengejar istri orang. Kamu tidak tahu malu, aku masih punya muka. Yan 11. Kenapa kalian? Sebuah villa tepi pantai tabungan 1 miliar. Sebuah Bentley. Apa maksudnya? Ini mewakili ketulusan keluarga Song asalkan kamu berjanji. Setelah menikah ke keluarga Song, kamu akan patuh dan hidup bahagia dengan Yu. Ini adalah rumah yang kami berikan untukmu. Mahar dan mobil. Apakah kalian salah paham? Aku dan Song Yu sudah putus. Aku juga tidak ingin menikah ke keluarga Song. Yan 11. Mamaku tidak akan memaksa kita berpisah lagi, cepat terima ini. Jangan menolak kebaikan Yuer menyukaimu. Itu adalah kehormatanmu, keluarga Song memilihmu. Itu adalah keberuntunganmu selama 8 keturunan. Keberuntungan 8 keturunan itu aku tidak bisa menerimanya. Kamu, Mama, biarkan aku bicara sendiri dengan Yan 11. Kamu pergi dulu. HMPH, Yan 11, mamaku, yang begitu sombong, sudah merendahkan diri. Kenapa kamu masih tidak memberi sedikit pun toleransi? Apa kamu marah padaku? Main drama cinta yang rumit. Kamu pikir aku orang yang begitu membosankan? Lalu kenapa karena Fu Qingin? Kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Fu Qingin baru bersamamu belum sampai 5 bulan. Sudah berubah hati. Tidak ada hubungannya dengan dia. Kamu masih belum mengerti sebelum aku mulai dengannya. Kita sudah berakhir. Kenapa hanya karena mama memaksamu menandatangani perjanjian cerai itu? Benar. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan mamamu. Kuncinya adalah sikapmu. Aku sudah memberikan segalanya untukmu. Tapi saat mamamu menghina dan menyusahkanku, apakah kamu pernah membelaku satu kali pun? Kamu tidak hanya tidak melakukannya, kamu malah menyuruhku menerima syaratnya. Itu semua hanya solusi sementara, tidak bisakah kamu memaklumi saya? Saya baru saja kembali ke keluarga Song, tidak ingin menimbulkan ketidaknyamanan di rumah. Kan saya yang menentukan. Tapi saya tidak ingin mengorbankan diri Song Yu. Kita berasal dari dua dunia yang berbeda, bersama tidak akan ada hasil yang baik. Apa yang kamu katakan? Saya hanya ingin hidup sederhana, hidup jujur. Intrik dan aturan rumit keluarga kaya tidak cocok untuk saya dan kamu. Justru hanya ingin kembali ke keluarga kaya, jadi kita tidak cocok. Lalu bagaimana dengan Fu Qingin? Baik keluarga Song maupun Fu, saya tidak bisa menanggungnya. Saya hanya ingin menjadi burung yang bebas, tidak ingin menjadi burung kenari dalam sangkar. Yan 11. Apakah kita benar-benar tidak bisa kembali seperti dulu? Untuk kembali ke masa lalu, kecuali kamu meninggalkan keluarga Song dan mengembara bersamaku. Aduh, sudah lama menunggu. Fu Furen tidak tahu apa yang ingin kamu bicarakan hari ini. Apa yang kamu inginkan? Saya tidak ingin banyak bicara ini. Kamu lihat sendiri. Ini kontrak Fu. Asalkan keluarga Song segera menikahi Guyan 11. Kontrak ini akan menjadi milik keluarga Song.
Fufuren takut Guyan 11. Mengganggu anakmu jadi terburu-buru. Mencari pasangan untuknya ya si rubah tua. Kamu takut anakmu diganggu, lalu mendorong anakku keluar. Tapi tidak apa-apa, Song Yu memang tidak akan menikahi gadis itu. Setuju saja, bisa dapat kontrak tambahan. Dengan syarat ini kamu setuju atau tidak? Aduh, syarat yang sangat menguntungkan. Saya tidak punya alasan untuk tidak setuju. Kalau begitu sudah diputuskan. Semoga kamu tidak mengikuti jejakku. Sekarang tidak suka pada gadis itu. Nanti malah memohon padanya. Kalau begitu saya pergi dulu. Hahaha. Hei Guyan 11. Anakku sudah bertunangan dengan putriku. Aku harap kamu bisa lebih mengerti. Bawa dokumenmu, ikut aku ke kantor catatan sipil. Untuk bercerai. Tuan muda, tuan muda, tuan muda. Buruk sekali. Ada apa? Langit tidak runtuh. Lebih buruk dari langit, runtuh pertunangan Nyonya Muda dengan Song Yu itu palsu. Setuju untuk bercerai juga palsu, semua ini adalah konspirasi. Apa katamu? Nyonya menipumu, sekarang Nyonya Muda sangat terluka. Nyonya Muda sudah setuju untuk perjanjian Nyonya Minai lisekan prosedur perceraian. Tuan muda. Wah, kendaraan Nonagu ini. Benar-benar unik. Wanita miskin. Benar-benar tidak pantas. Tante Anda naik BMW, saya naik becak. Kita berdua mencari nafkah dengan kemampuan sendiri. Siapa yang lebih mulia? Hanya saja, milikmu lebih mahal sedikit. Fukingin tidak datang sendiri untuk bercerai. Malah meminta ibu dan tunangannya yang mewakili. Siapa yang bilang dia tidak ingin bertemu kamu? Dia hanya takut kamu akan mengganggunya. Kamu tidak mungkin masih ingin bertemu dia, kan? Saya hanya merasa jika dia tidak datang, prosedurnya sulit diselesaikan. Tenang, dengan koneksi keluarga Fu. Tidak mungkin tidak bisa diselesaikan, ayo masuk. Tunggu sebentar. Saya tidak setuju, Ibu. Mengapa kamu menipu saya bilang Guyan 11 setuju untuk bercerai dengan saya? Saya tidak akan bercerai dengan Guyan 11. Nah, Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Guyan 11 ini, dia sama sekali tidak pantas untukmu. Sekarang kamu menikahi King King. Baru karirmu bisa berkembang lebih baik. Saya tidak merasa Guyan 11 tidak pantas untuk saya merasa dia baik. Ibu tolong jangan ikut campur urusan kami lagi. Urusanmu, kamu adalah anakku. Aku tidak boleh ikut campur dalam pernikahanmu? Sudahlah, jangan bertengkar lagi. Ayo kita bercerai. Istri-istri, beri aku satu kesempatan. Biarkan aku menjelaskan, tidakkah kamu ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi selama ini? Mobil. Kingin kamu berhenti. Kamu lihat dirimu sendiri. Kalau kamu berani pergi hari ini, kamu tidak punya ibu lagi. Ibu, ini urusan aku dan Guyan 11. Kalau ibu masih ikut campur, jangan salahkan aku kalau aku tidak mengakui ibu lagi. Kamu kingin. Bibi. Yan 11. Sampai di rumah bicaralah. Kamu lihat dulu ini. Kamu lihat. Ini begini ceritanya. Kamu tidak tahu waktu aku melihat foto kamu dan Song Yu ini, hatiku hancur. Aku benar-benar pikir kamu akan meninggalkanku. Kamu ngomong apa sih? Lagi pula dia terluka karena aku. Bibi Song memanggilku untuk menemani di rumah sakit. Bagaimana aku tidak pergi? Tapi aku pasti tidak akan menikah dengannya. Mendengar kamu bilang begitu aku lega. Yan 11, kamu tidak tahu aku dikurung di rumah oleh ibuku. Betapa tersiksanya hatiku. Aku hanya ingin keluar untuk menemuimu. Jadi aku pura-pura setuju dengan ibuku pada pesta ulang tahun Kuan King untuk menjalin hubungan dengan keluargaku. Aku tidak menyalahkanmu.
Tapi, kamu tetap anak keluarga Fu. Hal itu tidak berubah, kita tidak cocok. Yan 11, aku tidak sengaja menyembunyikan ini darimu. Awalnya hubungan kita tidak begitu dekat. Aku pikir tidak perlu mengatakan. Setelah itu aku tahu kamu sangat tidak suka anak orang kaya. Aku jadi semakin takut untuk mengatakan. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi, kita bukan dari dunia yang sama. Bukan aku benci orang kaya. Tapi, aku lebih peduli dengan kehidupan yang bebas. Aku tidak bisa mengikuti aturan keluarga kaya, apalagi ibumu sangat membenciku. Untuk memisahkan kita, dia sudah melakukan segalanya. Jadi, kita tidak perlu melanjutkan. Yan 11, aku. Kita putus saja. Mengapa harus memaksa aku meninggalkan keluarga Song? Aku tidak bisa Yan 11, aku tidak bisa memberimu kebebasan. Tetap tidak bisa melepaskan semua yang diberikan keluarga Song padaku. Aku hanya ingin menjadi burung yang bebas terbang, tidak ingin menjadi burung kenari dalam sangkar. Yan 11. Apakah kita benar-benar tidak bisa kembali seperti dulu? Untuk kembali ke masa lalu, kecuali kamu meninggalkan keluarga Song dan pergi mengembara bersamaku. Hanya seorang wanita, kenapa kamu tidak bisa melepaskannya? Hei, Nyonya Gu Yan 11 akan meninggalkan Yang Cheng. apa dia akan pergi? Ibu ada apa? Aku ada urusan, akan keluar sebentar. Apapun caranya halangi dia, jangan biarkan dia lari. Hei cantik. Tanya dong bandaranya ke arah mana? Di depan sana. Kalian mau apa? Karena kamu tidak mau tinggal di samping anak kami UR, maka kembalikan semua yang kamu berhutang padanya. Kontrak kita dengan keluarga Fu juga tidak boleh dilepaskan. Ibu kenapa bawa aku ke sini? Kakimu sudah hampir sembuh. Ayo ibu bantu kamu masuk. Di dalam ada hadiah dari ibu untukmu. Yan 11 ibu ini mau apa? Menyikapi wanita yang tidak patuh seperti ini, kamu tidak boleh terlalu lembut. Tapi ibu, Aduh, tapi apa lagi? Dia sama sekali tidak punya perasaan padamu. Kamu memohon padanya 1000 kali pun tidak ada gunanya. Karena kamu ingin mendapatkannya. Kamu harus menggunakan cara yang tidak biasa. tapi ini melanggar hukum ibu. Dan dia pasti akan menyalahkanku. Aduh, takut apa ada keluarga Song? Dan juga nyonya besar keluarga Fu, yang akan mendukungmu di belakang. Siapa yang berani menyentuhmu? Lagi pula asalkan dia hamil anakmu. Nanti dia akan dengan patuh menikahimu. Nanti kamu bisa membalasnya dengan baik. Masih takut dia tidak akan memaafkanmu. Nah, kunci ada di sini. Selanjutnya apa yang harus dilakukan kamu sendiri yang memutuskan. Kamu masih ragu apa? Kesempatan hanya sekali, kalau lewatkan ini. Jangan pernah datang lagi memohon padaku. Song Yu. Song Yu, dasar binatang, mau apa kau? Lepaskan aku. Yan 11 aku tidak melakukan ini. Kau masih saja membela diri. Aku tak menyangka kau begitu hina dan tak tahu malu. Kau pikir dengan begini aku akan menyerah dan bersamamu? Ku beritahu, tidak mungkin. Cepat lepaskan aku. Hina dan tak tahu malu. Ternyata di matamu aku begitu buruknya ya. Sejak dulu aku sudah merasa kau sombong dan munafik, egois dan mementingkan diri sendiri. Sekarang aku baru sadar. Kata-kata itu tak cukup untuk menggambarkan kebusukanmu. Kau tunggu saja makan nasi bungkus di penjara. Ku peringatkan kau. Fu ingin tahu di mana aku jika kau lepaskan aku sekarang. Masih ada kesempatan untuk mengurangi hukumanmu. Fukingin lagi-lagi Fukingin. Ini semua salahmu, kaulah yang membuatku seperti ini.
Mengapa kau tidak bisa patuh saja, mengapa harus bersama Fu Qingyin? Baiklah kalau kau anggap aku hina dan tak tahu malu. Maka hari ini, aku akan membuktikannya. Yan 11 ikutlah denganku. Aku benar-benar mencintaimu, aku tak bisa hidup tanpamu. Pergi, jangan sentuh, aku pergi. Asal kau mau menikah denganku, aku pasti akan membuatmu bahagia. Ah, Song Yu. Yan 11 kau baik-baik saja. Karena kau begitu mencintai Fu Qingyin, maka aku akan membuatmu tak pernah bisa mendapatkannya. Jangan menangis, kata dokter, lukamu tidak parah. Beberapa hari lagi akan sembuh dan juga aku sudah mengantar ibu dan anak Song ke kantor polisi. Aku pasti akan membuat mereka membayar mahal. aku bohong padanya bahwa kau tahu di mana aku. Tak kusangka kau benar-benar datang dan datang tepat waktu. Dasar gadis bodoh, aku selalu mengikutimu. Aku melihatmu dibawa pergi. Aku mengendarai mobil mengikuti kalian dari belakang. Sayangnya tetap terlambat membuatmu menderita. Aku baik-baik saja, hanya saja membuatmu terluka. Luka ini tak apa-apa melihat surat perceraian. Di sini baru benar-benar terluka. Masih terasa sakit juga. Kau juga tidak menghiburku sedikit pun. Jangan banyak bicara. Bisakah kita jangan bercerai? Aduh. Qingyin. Nak, kamu bagaimana? Aku baik-baik saja. Kamu sudah membuat anakku seperti ini. Kamu masih berani datang ke sini, kamu pergi dari sini. Kamu pembawa sial, keluarga Fu tidak menyambutmu. Kamu pergi dari sini. Pergi dari sini. Ini tidak ada hubungannya dengan Guyan 11. Qingyin, kamu bagaimana? Kamu pergi dari sini. Keluarga kami Qingyin sudah punya tunangan. Dia sudah mengorbankan nyawanya untukmu. Apakah ini masih belum cukup? Sampai kapan kamu akan terus mengganggunya? Saya menyarankan kamu jangan lagi mengganggunya. Kalau tidak, jangan salahkan saya jika tidak ramah. Aduh, kamu tidak melihat diri sendiri. Wanita seperti kamu, pantas dengan anak saya. Masih punya muka. Suami kamu tidak apa-apa, tapi kamu harus lebih menjaga kesehatan. Saya. Beberapa waktu lalu kamu kan sudah periksa kesehatan. Kamu sudah hamil 6 minggu tapi tubuhmu lemah. Kalau tidak dijaga di awal kehamilan, mudah keguguran. Apa yang harus saya lakukan? Mengapa dia masih di sini? Dia datang ke bagian kebidanan untuk apa? Ini obat untuk menjaga kehamilan, ini suplemen vitamin. 3 kali sehari, ingat untuk makan tepat waktu. Terima kasih, dokter. Apa dia ternyata hamil? Tidak bisa, Nenek Fu terus mengomel. Ingin punya cucu. Kalau dia tahu Guyan 11 hamil, mungkin hatinya akan luluh. Saya harus menghilangkan anak di perutnya. Benarkah harus menjaga anak ini? Atau sebaiknya menyerah? Guyan 11 kamu pergi kemana, kamu baik-baik saja. Jangan pedulikan saya. Yan 11 saya akan bicara dengan ibu saya. Jangan pedulikan omongannya, saya tidak akan meninggalkanmu. Qingyin. Mungkin ibu kamu benar. Kenapa tidak cari istri yang setara? Aku tidak butuh yang setara, aku hanya butuh kamu. Tolong tanda tangani surat cerai ini. Kamu ngomong apa sih, ada apa? Apa ada sesuatu yang terjadi?
Kingin, Ibu, kalau kamu tidak memberikan surat cerai itu padanya, dan tidak menekannya terlalu keras, mana mungkin dia pergi tanpa pamit. Sekarang teleponnya tidak bisa dihubungi, tidak ada yang angkat. Kalau sampai terjadi sesuatu, aku harus bagaimana? Aku harus pergi mencarinya. Kingin, kamu mau kemana? Kamu masih terluka. Luka apaan kalau sampai dia kenapa-kenapa? Aku harus bagaimana hidup? Aduh, Kingin kamu. Kamu gila ya? Anakku, pulanglah. Siapa yang lepaskan aku? Berhenti. Kamu tidak apa-apa. Berani-beraninya memukulku. Kingin, cepat bangun mereka. Kingin. Kingin. Sudah sebulan ini. Kenapa anak ini belum juga bangun? Ibu Fu, kami sudah berusaha maksimal. Pasien mengalami cedera otak yang parah. Apakah bisa bangun atau tidak itu tergantung nasib. Ini harus bagaimana? Fu, keluarga 3 generasi hanya punya 1 keturunan. Kalau dia tidak bisa bangun, apakah tidak akan ada penerusnya? Bibi Kingin pasti beruntung. Dia pasti bisa bangun, aku juga akan terus menemaninya. Ibu tenang saja, meskipun dia tidak bisa bangun, aku rela. Sebagai menantu, aku akan merawat ibu sampai akhir. Kamu memang anak yang baik. Nyonya. Setelah sebulan penyelidikan, kami akhirnya menangkap pelaku yang melukai tuan muda. Tapi mereka disewa oleh seseorang. Apa ada dalangnya? Siapa yang menyewa mereka? Mengapa kalian ingin membunuh anakku? Mereka bilang, yang menyewa mereka adalah seorang wanita misterius. Tujuannya adalah untuk menggugurkan Bea yang ada di dalam kandang Nyonya Muda. Selain itu, mereka tidak mengatakan apa-apa. Dia sedang hamil. Apakah kamu benar-benar berniat meninggalkan Yang Cheng? Bagaimana dengan tuan muda jika kamu pergi? Sudah sebulan ini. Keluarga Fu sama sekali tidak mengizinkan aku mendekati kamar Kingin. Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk menemuinya. Ibunya benar, aku adalah pembawa sial. 2 kali dia terluka karena aku. Mungkin jika aku tidak ada lagi, justru itu akan lebih baik. Kedepannya baik dia sadar atau tidak. Kita seharusnya tidak memiliki hubungan lagi. Lalu apa gunanya aku tetap di sini? Aku sudah menaruh surat perceraian di kantor. Tolong sampaikan kepada Nyonya Fu. Ini yang selalu dia inginkan. Apakah kamu sudah yakin tidak ingin mempertahankan bayi ini? Aku tidak yakin bisa merawatnya dengan baik. Dan tidak bisa memberinya rumah yang tenang. Karena tidak bisa memberinya kehidupan yang sehat dan stabil. Untuk apa membiarkannya menderita di dunia ini? Ya sudah, ikutlah denganku. Berhenti, aku tidak mengizinkanmu menggugurkan bayi ini. Nyonya Fu, kenapa Anda datang? Yang 11 bayi ini tidak boleh digugurkan, dia adalah cucuku. Satu-satunya cucuku yang 11. Bayi ini tidak boleh digugurkan. Aku juga tidak mengizinkanmu menggugurkannya. Nyonya Fu, jangan mempersulitku. Aku tidak mungkin membiarkan anakku menderita di dunia ini. Jadi bayi ini tidak bisa aku lahirkan. Tidak. Jika Kingin tidak bisa sadar, bayi ini adalah satu-satunya penerus keluarga Fu di masa depan. Aku mohon jangan gugurkan dia. Jika kamu tidak bisa membesarkannya, keluarga Fu bisa. Jika kamu tidak yakin, kamu juga bisa tinggal bersama keluarga Fu. Aku tidak akan meminta ini lagi. Aku tidak memintamu untuk bercerai dengan Kingin. Kamu adalah menantu keluarga Fu.
Kekayaan dan kemuliaan keluarga Fu akan ada bagianmu juga. Aku hanya punya satu permintaan. Jangan gugurkan dia. Ya, Nyonya Fu. Kekayaan dan kemuliaan keluarga Fu, aku tidak pernah menginginkannya. tapi bagaimana dengan Kingin? Dia menjadi seperti ini karena kamu. Kalau dia tidak bangun, anak ini akan menjadi satu-satunya keturunannya. Apa kamu tidak mau menyisakan seorang anak untuknya? Aku mohon simpanlah anak ini. Aku salah. Aku seharusnya tidak memperlakukanmu seperti ini dulu. Nyonya Fu, bangun dulu, kita bicara. Kalau kamu tidak setuju, aku tidak akan bangun. Baik, aku setuju. Tapi aku tidak akan masuk ke keluarga Fu. Ambil kembali perjanjian ini. Kingin, kapan kamu bisa bangun? Aku sudah memutuskan untuk melahirkan anak kita. Meskipun aku sudah setuju dengan Nyonya Fu untuk meninggalkan anak ini di keluarga Fu setelah lahir, tapi aku masih sangat khawatir. Anak tidak hanya butuh uang, tapi juga pendampingan dan perhatian orang tua. Nak, jangan khawatir. Ayah pasti akan sembuh. Kingin, anak kita masih menunggu kamu memberinya nama. Nak, cepat bangunkan ayah. Kingin, aku dan anak kita sangat membutuhkanmu. Kingin, kamu bangun. Dokter, pasien sudah bangun, cepat kemari. Kingin sudah bangun. Bagaimana keadaannya sekarang? Selamat, pasien sudah bangun. Tapi kesadarannya masih agak kabur. Yakinlah dia akan segera pulih. Oh, baiklah. Ini sungguh luar biasa. Yang 11, terima kasih banyak. Ya, kamu yang membangunkan Kingin. Antang kamu datang. Guyan 11. Aku. Apa aku tidak sedang bermimpi? Kita punya anak. Kingin, kita punya anak. Kamu akan jadi ayah. Nyonya. Tuan muda, kamu sudah bangun, dua kebahagiaan sekaligus. Ngomong-ngomong, ada kabar dari kantor polisi. Pelaku utama yang melukai tuan muda sudah ditemukan. Siapa orangnya? Adalah Kuan King. Bagaimana bisa dia? Apakah ini Ibu Kuan King? Ini kartu polisi saya. Anda terlibat dalam kasus penganiayaan, dengan sengaja silakan semua orang ikut untuk membantu Tidak penyelidikan. mungkin, pasti ada kesalahan. Ada kesalahan atau tidak, polisi akan menyelidiki dengan jelas. Ayo. Selamat Tuan Fu keluar dari rumah sakit. Dengar-dengar yang melukai Anda parah. Bukan orang lain, justru tunangan Anda, putri keluargaku. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Putri keluargaku sudah ditahan. Dengar-dengar grup Fu sedang berencana mencaplok grup Song dan Ku dari Asia Barat. Dan sedang menuntut ibu dan anak keluarga Song. Benarkah ada hal seperti ini? Grup Fu memang berencana mencaplok grup Song dari Asia Barat dan juga grupku. Soal menuntut ibu dan anak keluarga Song, saya tidak ingin banyak bicara. Nanti akan diumumkan di situs resmi. Dan soal tunangan yang Anda sebutkan. Putri keluarga Kuan King. Bukan tunangan saya. Karena saya sudah punya istri. Siapa istri Anda? Istri saya tidak punya latar belakang, hanya orang biasa. Di sini saya ingin mengumumkan sesuatu. Saya melepaskan hak waris Fu dan meninggalkan grup Fu. Saya ingin hidup sederhana dengan istri saya. Tuan Fu, kenapa Anda mengambil keputusan seperti ini? Apakah Anda serius? Sudah, jangan tanya lagi, jangan ganggu hidup kami. Tuan Fu, tolong jelaskan lagi. Tuan Fu. Tolong jelaskan lagi, Tuan Fu. Aduh. Bukan, kenapa tadi kamu bicara seperti itu? Tahukah kamu apa yang akan kamu hilangkan dengan melakukan ini? Aku tahu, tapi jika aku terus membiarkanmu tinggal di keluarga Fu, kamu akan kehilangan kebebasan yang paling kamu idamkan.
Karena kamu tidak ingin menjadi nyonya kaya maka aku pun tidak akan menjadi tuan muda lagi. Aku akan menemanimu baik tidak. Tapi kamu tidak bisa melepaskan hak waris keluarga Fu. Itu aset bernilai triliunan. Tapi, sejak kecil aku selalu dikendalikan oleh ibu dan keluarga. Meskipun keluarga kami kaya. Tapi aku tidak bahagia. Aset-aset itu bagiku hanya angka-angka dingin. Aku hanya ingin bersamamu hidup seperti orang biasa. Meskipun hanya makan sederhana asal bisa bersamamu itu sudah cukup. Bodoh. Akhirnya kita pulang ke rumah. Sayang aku pulang kamu pasti sudah lapar ya. Hari ini aku sengaja membelikan kamu kikil babi ini. Katanya kikil babi baik untuk ibu hamil, kamu harus banyak makan. Kemarin kerang, hari ini kikil babi. Setiap hari makan enak, ini boros sekali. Kamu kerja keras mengantar makanan, cari uang tidak mudah. Ah, bukankah uang itu untuk dibelanjakan? Lagi pula kalau untuk kamu dan anak. Aku sama sekali tidak merasa sayang kamu. Duduklah dengan tenang dan tunggu makan. Ayolah, biar aku saja. Kamu sudah seharian mengantar makanan, pasti lelah, istirahatlah. Ah, bagaimana bisa aku biarkan kamu melakukannya? Aku lelah tidak apa-apa. Tapi tidak boleh membuat kamu dan anak lelah, duduklah. Lagi pula setengah tahun ini aku belajar banyak keterampilan. Biarkan aku menunjukkan kemampuan memasakku. Baiklah, kita tunggu keahlian Chef Fu. Menurut dokter pemeriksaan kehamilan, Nyonya muda mengandung bayi kembar dan tanggal kelahiran sudah dekat. Kedua bayi sehat, semuanya laki-laki. Sepertinya keluarga Fu akan menambah 2 tuan muda lagi. Bagus. Ah, anak keluarga Fu. Bagaimana bisa lahir di luar rumah? Harus menjemput tuan muda. Dan nyonya pulang ke rumah. Ayo. Industri besar keluarga Fu, kamu benar-benar menyerahkan semuanya pada ibu untuk mengurus. Ah, benar tuan muda. Selama kamu pergi, perusahaan banyak mengabaikan bisnis. Menumpuk banyak pekerjaan. Waktunya kembali untuk mengurus. Mama, pokoknya kamu lihat Yan 11 juga sebentar lagi melahirkan. Aku harus menemani dia, nggak ada waktu. Aduh, kalau gitu kamu bawa yang 11. Langsung pulang ke keluarga Fu aja, kan di sana banyak orang. Masa nggak bisa jagain istri kamu? Ya kamu juga harus lihat Yan 11, mau nggak? Yang 11 dulu, mama salah. Jangan marah sama mama ya. Kamu adalah menantu yang baik dari keluarga Fu. Kamu dan Kingin pulang ke keluarga Fu aja. Mama janji pasti nggak akan buat aturan yang membatasi kalian. Asal kalian mau pulang. Kalau mau ngapain aja boleh. Hidup sesuka hati kalian. Mama pasti nggak ikut campur. Aduh, Yan 11. Kamu setuju aja sama mama ya? Keluarga Fu benar-benar menyambut kamu. Asal kamu mau masuk ke keluarga Fu. Kamu mau mama ngapain aja mama mau. Mama, gini aja. Kamu biarin aku sama Yan 11 berdiskusi dulu. Mungkin kamu pulang dulu aja. Ya sudah, aku pulang dulu. Gimana, mau makan sedikit? Tutup pintunya. Yan 11, barusan mama sudah merendahkan diri. Kamu gimana? Mau pulang nggak? Aku sih nggak masalah. Tapi kamu pikir-pikir dulu kalau kamu mau pulang. Nanti kamu jadi nyonya kaya, mau nggak? Aku sih nggak masalah. Di mana ada kamu di situ ada aku. Di mana kamu di situ? Ya, rumah. Sayang, makanannya sudah siap. Sayang, masakan kamu ini warna, aroma, rasa sempurna. Semakin jago aja. Kalau masakan ini dijual di restoran, kita pasti bisa kaya. Boleh tuh, nanti kita buka restoran. Aku masak, kamu urus uangnya. Kasih makan aku. Siapa ya yang ngetok pintu sekarang? Cucu saya mana? Aduh, cucuku.
Jangan bergerak dong. Mama. Kamu mau ngapain sih? Kamu sudah keluyuran setengah tahun ini. Sudah waktunya pulang. Aku kan baik-baik aja ngapain pulang.